Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, selamat datang di bulan Oktober, bulan terbaik secara historis untuk performa Bitcoin dan juga kawan-kawan. Kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action, apa yang sedang terjadi, apa yang kira-kira bisa kita expect di bulan Oktober ini, dan juga beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,26 triliun dolar atau turun sekitar 0,55%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak signifikan, teman-teman. Hanya 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Yang paling signifikan penurunannya itu hanya di XRP ya, dengan penurunan 4,13% ke 0,6185 dolar. Untuk hari ini berarti kita bisa melihat top performernya adalah BNB dengan kenaikan 0,51%. Oke, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya mau kasih lihat dulu satu data ini. Dinamai Growth Rate Difference market cap versus realized cap. Jadi intinya teman-teman, jika kalian perhatikan di indikator ini, sebenarnya cukup akurat untuk memperlihatkan ke kita sebenarnya Bitcoin itu sekarang di fase mana gitu. Nah, kalau bisa dikatakan oleh Kyungju di sini, "Hey bears, I'm sorry, but Bitcoin still in the middle of the bull cycle." Nah, katanya Kyungju di sini, melihat data yang ada, indikator di sini menunjukkan bahwa sepertinya Bitcoin memang masih berada di pertengahan bull market. Nah, datang dari mana kesimpulan tersebut? Kalau misalnya teman-teman perhatikan, di setiap bull cycle kita selalu mendapatkan ada dua wave di sini. Oke, ini adalah wave pertamanya, ini adalah wave keduanya, ya kan? Yang sebelumnya juga sama, ini adalah wave pertama, kemudian momentum start untuk berkurang, baru kita kemudian start lagi wave keduanya. Bahkan yang di sini itu 3 wave, teman-teman. Di sini 1, di sini 2, di sini 3, sebelum pada akhirnya kita kembali masuk ke bear market. Tapi teman-teman yang kita baru hadapi sekarang adalah wave pertama, teman-teman. Dan memang kita mendapatkan ada pelemahan momentum selama beberapa bulan terakhir. Tetapi itu dikarenakan kita mendapatkan adanya fase konsolidasi. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, kenapa disebutkan bahwa bear market terakhir itu merupakan bear market terpanjang dan yang paling menyakitkan adalah karena kalau kalian perhatikan di sini teman-teman, memang dari segi momentum, bearishnya itu paling lama memang di bear market kali ini jika kita bandingkan dengan yang beberapa kali sebelumnya di sini. Fase kapitulasi yang kita lihat di bear market kali ini itu cukup menyakitkan. Karena kita mengalami sideways yang sangat panjang. Kalau teman-teman masih ingat di sini, oke, ini adalah area range. Sebenarnya ini udah fase kapitulasi, tapi kemudian diakhiri ketika FTX collapse dan kita pada akhirnya break di bawah 20.000 menuju ke area 15 sampai 16.000. Dan itu menjadi bottom pada akhirnya. Dan kita berbulan-bulan bermain di area range di sini sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan momentum. Nah, inilah yang paling menyakitkan di sini, teman-teman. Sedangkan di cycle-cycle sebelumnya, walaupun kita juga mendapatkan fase kapitulasi, tetapi kita tidak bertahan lama di area bottom, teman-teman. At least tidak selama apa yang kita lihat di bear market terakhir ini. Jadi itulah kenapa dikatakan bear market kali ini menjadi salah satu bear market yang paling menyakitkan gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah berhasil melalui hal tersebut dan berhasil bertahan sampai dengan hari ini, harusnya secara mental kalian sudah bisa sedikit terbentuk dan sudah mengetahui lah gitu ya, apa resikonya jika kalian memang berinvestasi di cryptocurrency. Salah satu yang paling besarnya adalah volatility-nya yang memang paling ekstrim. Jadi kenaikan dan penurunannya bisa sangat signifikan dan kadang-kadang memang kita bisa melihat ada fase di mana kita tidak bergerak sama sekali selama berbulan-bulan, sideways, untuk membuat orang-orang yang mungkin masih berada di market, sebagian besarnya keluar karena terkapitulasi oleh waktu. Tidak sabaran untuk menunggu market kembali recover dan merasa ya udahlah saya jualan aja deh daripada uangnya stuck terus di sana.
nggak bisa berkembang, toh harganya juga nggak naik-naik, saya jual aja, saya mendingan beli ke tempat lain. Oke, jadi itu yang pertama teman-teman, yang kita lihat sebagai salah satu indikator atau kita bisa katakan data yang menunjukkan bahwa Bitcoin sepertinya memang masih berada di pertengahan bull market. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, perlu saya ingatkan kembali bahwa kata sebagian analis, Bitcoin itu mempunyai 4-year cycle. Nah, kenaikan yang biasa dilihat di Bitcoin ketika bull market itu dipengaruhi oleh yang namanya halving event. Nah, itulah yang mungkin teman-teman juga tahu setiap kali atau pertama kali ketika kalian baru berinvestasi di Bitcoin. Kalian dibilang bahwa atau diberi informasi bahwa kalau misalnya kita sudah melalui halving, biasanya Bitcoin akan naik. Karena rewards para miner dipotong setengah. Tapi menurut Willy Woo, gitu ya, tidak hanya persoalan halving yang kemudian membuat Bitcoin mengalami kenaikan ketika berada di bull market, tetapi juga adalah soal global liquidity. Atau simpelnya uang yang beredar di seluruh dunia. Likuiditas yang ada di seluruh dunia. Dan setiap kali kita break ke area high yang baru, untuk global liquidity, ini garis biru adalah global liquidity ya teman-teman. Setiap kali kita konsolidasi kemudian break ke area high yang baru, apa yang bisa kalian lihat terjadi di Bitcoin adalah rally yang sangat masif. Jadi di sini, sama juga di sini kita mendapatkan ada sideways movement, kemudian kita breakout ke high yang baru. Apa yang terjadi ke Bitcoin? Kita kemudian mendapatkan rally, dan guess what? Kali ini kita juga melihat hal yang serupa terjadi, teman-teman. Global liquidity kembali start membentuk area high yang baru. Nah, jika ini terus berlanjut, teman-teman, maka harusnya cepat atau lambat Bitcoin juga akan menyusul. Pertanyaannya, apakah konsolidasi yang kita lihat selama 7 bulan terakhir ini sudah memang selesai, ataukah masih akan ada pelanjutan konsolidasi sebelum pada akhirnya kita akan breakout ke area all-time high yang baru? Nah, kalau saya secara pribadi sih meyakini harusnya konsolidasinya sudah sangat matang. Kita juga sudah harusnya siap untuk break ke area all-time high yang baru antara Oktober atau November ini. Oke? Dan kalau misalnya teman-teman tidak percaya dengan tesis tersebut, mungkin data satu ini bisa membantu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, setiap kali bulan September itu closing dalam keadaan hijau. Dan by the way, September 2024 ini menjadi closing hijau paling tinggi ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan dari tahun 2013 hingga sekarang, kalaupun hijau biasanya paling tinggi cuma 6% di September. Tapi tahun ini, September itu close 7,35% positif. Jadi ini yang tertinggi sejak tahun 2013 atau bisa aja bahkan semenjak Bitcoin tercipta, who knows. Tapi ini datanya sampai 2013. Nah, yang lebih pentingnya lagi teman-teman, setiap September itu bulannya hijau, atau setiap di bulan September itu hijau, kita akan melihat Oktober, November, Desember itu juga biasanya hijau. Terjadi di tahun 2015, oke, Septembernya hijau, Oktober, November, Desember hijau. 2016 juga sama, Septembernya hijau, sisanya juga hijau. 2023 sama, Septembernya hijau, sisanya hijau. Apakah kita akan mengulang hal yang sama? Who knows? Tapi intinya, itu adalah fakta. Yang kedua, selain fakta yang barusan saya sebut, kita juga harus tahu Oktober merupakan bulan terbaik untuk Bitcoin secara performa historis. So, ada dua hal yang mendukung teman-teman Oktober bisa menjadi bulan hijau untuk Bitcoin, dan bisa aja kenaikannya lebih signifikan dari bulan September yang mungkin sudah lumayan 7,35%. Ya, kita udah lama ya teman-teman tidak melihat adanya kenaikan yang signifikan di Bitcoin. Karena berbulan-bulan terakhir kita hanya mengalami sideways movement. Yang paling signifikan itu terakhir di bulan Februari, di mana pada saat itu kita mengalami kenaikan kurang lebih 43,55%. Sisanya kalaupun hijau paling tinggi hanya 16%. Nah, apakah kita akan melihat kemudian pada akhirnya Bitcoin break ke area all-time high yang baru? Ya, kita mungkin bisa tahu jawabannya dalam beberapa minggu ke depan. Dan sebagai fakta menarik, teman-teman, 80% dari bulan Oktober itu berwarna hijau. Itulah kenapa disampaikan Oktober menjadi bulan terbaik untuk Bitcoin secara performa historis. Tapi yang di sisi lain juga perlu kalian tahu, 100% dari election share had a green October, November, and December. Jadi di setiap tahun election, di setiap tahun pemilu di Amerika Serikat, secara statistik 100%
Oktober, November, dan Desember itu bakalan hijau. Oke, jadi ini data teman-teman, bukan opini saya. Oke, ini data. Kemudian September is green and this is an election year. Jadi yang ini kan barusan udah kita bahas nih. Kalau misalnya September itu hijau, biasanya Oktober, November, Desember juga hijau ya. Jadi ada dua hal. 3 bahkan. Oktober menjadi secara statistik bulan terbaik untuk Bitcoin secara performa. Yang kedua, faktanya adalah di setiap tahun pemilu, Oktober, November, Desember, pemilu US ya teman-teman, Oktober, November, Desember itu hijau. Dan yang kemudian adalah, yang mana nih? 80% dari bulan Oktober itu juga hijau. Jadi intinya teman-teman, ada chance yang cukup tinggi bahwa bulan Oktober ini kita bisa melihat Bitcoin performanya positif. Walaupun ya kita harus mengakui ya, tidak diawali dengan baik ya bulan Oktober itu karena kita mendapatkan pullback. Tetapi harusnya ini tidak mengejutkan ya untuk teman-teman yang menjadi penonton setia di channel ini, karena saya sampaikan di video hari Sabtu kemarin, seingat saya, bahwa kita bisa expect menjelang closing monthly candle kemungkinan akan ada pullback. Kenapa? Karena bulan September itu teman-teman secara historis memang bukan bulan yang baik banget untuk Bitcoin. Nah, kita sudah mengalami kenaikan pada saat itu kurang lebih 12%. Dan kita melihat kenaikan tersebut terjadi, bahkan kita rebound dari 52 sampai 66 ribu. Jadi akan sangat make sense kalau menjelang closing monthly candle kita mendapatkan semacam pullback. Itulah juga kenapa alasan saya mencari short setup. Di beberapa video terakhir saya sampaikan seperti itu. Dan saya sudah melakukan take profit ya sebagai informasi saja teman-teman. Nah, tapi yang mau kita bahas adalah tentunya masa depannya gitu ya. Ekspektasinya berikutnya seperti apa? Nah, kita mulai dari monthly dulu teman-teman. Berita positif yang pertama mungkin bisa saya sampaikan dari monthly candle adalah kita kemudian berhasil lagi untuk close monthly candle di atas area $60.000. Setelah kemarin teman-teman kita melihat Bitcoin itu sempat closing monthly candle di bawah 60.000. Kita tandai dulu 60.000 itu di sekitaran area inilah. Ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian perhatikan, monthly itu juga menjadikan area 60.000 itu sebagai area yang sangat signifikan. Buktinya di mana? Buktinya ada 4 bulan berturut-turut kita mencoba untuk breakdown dan close di bawah area itu tapi tidak berhasil. Bahkan ada 5 bulan di sini. Sebelum pada akhirnya bulan ke-6 di sini kita berhasil close di bawah dan kemudian kita mendapatkan koreksi yang sangat signifikan. Sebelum pada akhirnya kita kembali rebound dan close di atas 60.000. That's a good sign bagi saya. Nah, kalau kita zoom in ke time frame weekly, teman-teman, kita juga bisa melihat ya bahwa untuk sementara kita juga sudah closing 3 minggu berturut-turut dalam keadaan hijau, teman-teman. 3 weekly candle dalam keadaan hijau dan body candle-nya rata-rata ya cukup tebal gitu ya. Itu menunjukkan ada buying pressure yang lumayan signifikan. Tapi apakah ini kemudian menjamin bahwa kita telah menyelesaikan konsolidasi kali ini dan akan bersiap untuk breakout ke all-time high yang baru? Tentunya tidak, teman-teman. Tidak ada yang bisa menjamin hal tersebut terjadi. Tapi tentunya setiap kali kita akan mendekati area upper trend line, ada aja chance bahwa kita bisa breakout dan kemudian break ke all-time high yang baru. Catatannya adalah, teman-teman, area 60.000 di sini harus lagi-lagi kita pertahankan. Setidak-tidaknya di weekly. Oke? Karena kalau sampai kita berhasil untuk kembali jebol di bawah 60.000, teman-teman, maka itu bisa kembali menjadi sebuah disaster. Nah, kita bisa kembali melihat semacam koreksi yang dalam terjadi, sama seperti apa yang kita lihat di sini, dan juga di sini. Setiap kali kita jebol di bawah 60.000, teman-teman, sell off-nya itu makin masif. Di sini juga sama, di sini juga sama. So, area 60.000 lagi-lagi akan menjadi satu area yang sangat krusial untuk mampu kita pertahankan di rally kali ini, teman-teman. Nah, karena untuk sementara ya, faktanya adalah memang kita belum berhasil untuk breakout dari major trend line-nya. So, kita masih harus tetap memperhitungkan adanya kesempatan Bitcoin untuk kembali membentuk lower low yang baru, sebelum pada akhirnya baru bersiap breakout ke area all-time high.
Nah, kenapa saya harus sampaikan hal ini, teman-teman? Bukan untuk nge-FUD, bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi hanya untuk menghindarkan teman-teman dari yang namanya FOMO. Saya mau teman-teman untuk tetap stay objektif melihat chart, terutama kalian yang merupakan traders. Kalau kalian investor, saya rasa tidak ada yang perlu kalian khawatirkan gitu ya. Sekalipun kita drop lagi ke bawah, ya kita hanya menunda apa yang bakalan terjadi, yaitu adalah kita breakout ke area all time high yang baru. Ya, selama kalian mampu bertahan untuk nge-hold, saya rasa kalian bakalan fine-fine saja. Tapi kalau misalnya kalian menjadi seorang traders yang tiba-tiba menjadi investor, nah itu yang berbahaya. Dan itu biasanya yang memicu kalian margin call. Nah, saya cuma mau mengingatkan adanya potensi skenario tersebut supaya tidak ada dari teman-teman yang kemudian FOMO long di sini misalnya, dan kemudian kita start untuk drop. Ini kan mungkin ada dari teman-teman yang mengatakan bahwa ini kali ini kita udah pasti breakout kok dan ke all time high yang baru, apalagi Oktober sudah pasti hijau. Nah, itu yang sedikit berbahaya, teman-teman. Walaupun secara statistik memang menunjukkan ada potensi yang cukup tinggi Oktober akan menjadi bulan yang baik, tapi itu tidak bisa kalian jadikan alasan sebagai seorang traders untuk mengatakan bahwa kali ini kita pasti akan breakout. Ingat, namanya trading itu berdasarkan probabilitas, teman-teman, bukan garansi atau kepastian. Tidak ada yang pasti di market. Kalian boleh mengatakan ada probabilitas besar, itu boleh, tapi tidak boleh mengatakan pasti breakout. Nah, kalau kalian yang sudah terlalu overconfidence dan mengatakan kita kali ini pasti breakout kok, maka ada potensi hal yang kalian lakukan adalah kalian bakalan buy, dan kemudian ketika sell off, kalian katakan itu pasti hanya sekedar pullback kok. Saya beli lagi di average down, katakanlah kalian di 61.000. Turun lagi ke 60, ini area yang baik kok untuk dollar cost average lagi. Saya long lagi di sini menggunakan leverage nih contohnya. Drop lagi di bawah 60.000 dan pada akhirnya kita kembali membentuk lower low baru. Apa yang kemudian terjadi ke kalian? Kemungkinan besar kalian kembali margin call. Nah, itu yang saya pengen coba hindarkan. Itulah alasan kenapa saya sampaikan bahwa skenario tersebut masih ada potensi untuk terjadi. Jadi please teman-teman, jangan sampai kalian kalau trading menggunakan leverage itu trading berdasarkan harapan. Faktanya kita memang belum break dari area major trend line-nya. Terus sampai hal tersebut terjadi, kalau kalian mau long, pastikan ada setup dan risk to ratio yang baik sebelum kalian melakukan hal tersebut. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil lagi, ini untuk melanjutkan pembahasan video kemarin ya. Di video kemarin itu kita melihat Bitcoin persis berada di area ini. Saya sampaikan ini menjadi harapan terakhir ya bagi para bulls untuk dapat mendapatkan recovery yang cepat. Karena kalau kita kehilangan area ini, saya khawatir bahwa kita akan mendapatkan koreksi yang cukup dalam, nyampe ke setidaknya area trendline ini. Nah, kita sudah berhasil menyentuh area trendline, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah koreksinya telah usai? Ya, ada chance bahwa hal tersebut bisa terjadi gitu ya, walaupun menurut saya indikasinya belum cukup kuat. Tapi yang perlu saya ingatkan lagi, teman-teman, area 62 sampai 61.000 itu menumpuk likuidasinya di sana. Jadi kalau sampai kita berhasil untuk breakdown di bawah area trendline ini, maka ada chance yang cukup kuat kita akan nyentuh ke area 61 ribuan. Dan baru dari sana kita kemungkinan sudah sangat dekat dengan area major support di 60 ribuan, kita bisa membentuk base di sana. Dan inilah juga alasan kenapa saya masih katakan di video kemarin, saya masih hold sebagian posisi saya di Bitcoin ketika masih di sini. Entry-nya kan di sini ya, entry-nya di sini, oke? Kalau teman-teman nonton video kemarin harusnya tahu roughly 65.000 ya 480-an lah seingat saya. Saya protect diri saya di atas area ini, oke? Dan ini adalah RR-nya sudah kurang lebih 3:1. Oke, dan ini adalah salah satu setup yang profitable gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sempat mengikuti, juga harusnya kalian sudah ada sebagian yang take profit juga. Saya melihat ada beberapa komentar yang masuk juga sudah sempat melakukan take profit. Nah, tapi intinya teman-teman, untuk sementara saya sih pengen menikmati profitnya dulu. So, saya tidak akan buru-buru kembali masuk ke market. Sekarang pun belum ada indikasi yang cukup kuat menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas. Karena kalian perlu ingat di 4 hour menunjukkan bahwa selling pressure yang ada di sini ini kenceng banget teman-teman. Oke, dan catatan yang kedua adalah 62 sampai 61.000 itu terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi.
Nah, kalau pertanyaannya kenapa nggak short aja kalau gitu kok? Kalau misalnya ada chance kita nyampe ke sana, ya karena nggak ada setup. Itu adalah jawaban paling simpelnya, teman-teman. Oke, karena kita juga ada short dari sini, TP-nya dari sini. Ya udah cukup lah profitnya, nggak perlu lagi buru-buru masuk sebelum ada setup yang rapi kembali datang. Nah, kalau misalnya saya mau mencari peluang untuk long, antara saya harus melihat Bitcoin nyampe ke area 61.000 di sini untuk ngeliquid orang-orang yang kemudian menggunakan leverage untuk long, kemudian membentuk reversal pattern, ini akan saya manfaatkan untuk long. Atau kita kembali nyentuh lagi ke sekitaran area 66 sampai 67 dan kembali membentuk yang namanya reversal pattern. Ini lagi-lagi bisa membuat semacam pullback. Itu akan kembali saya manfaatkan. Nah, ingat teman-teman, kita di sektor trading ini kita cuman memanfaatkan apa yang ada di market gitu ya. Lagi ada peluang untuk short ya ambil, lagi ada peluang untuk long ya ambil. Kita tidak perlu mempunyai bias yang terlalu mengarah ke bullish ataupun bearish. Ya ikuti aja arusnya gitu. Market casing yang mana ya kita ambil. Simpelnya ketika kita berada di area major resistance ya kita kalau sebisa mungkin mencari peluang untuk short. Kalau kita berada di area major support sebisa mungkin carilah peluang untuk long. That's it. Tidak perlu diperumit. Kalau ada setupnya silahkan kalian ambil. Kalau ternyata salah kalian cut loss. Itu aja sebenarnya. Trading itu simple itu. Cuman memang yang membuat sulit itu kadang adalah dari segi mentality teman-teman. Yang membuat sulit itu kadang-kadang kalau misalnya kalian dalam keadaan floating loss, kalian harus cut loss, itu yang sulit pertama. Yang sulit kedua itu biasanya ketika kalian melihat tradingan kalian udah floating profit, tapi tidak mencapai TP kalian, atau bahkan baru setengah, kalian sudah buru-buru untuk close. Jadi kalian itu juga bermain dalam ranah fear. Walaupun lagi profit, tapi kalian takut kehilangan profitnya. Jadi penting kalian close, walaupun baru hijau gitu ya, baru profit. Atau teman-teman tidak melakukan take profit gitu ya, floating profit nih udah mau menyentuh TP-nya. Dan kemudian justru kembali sell off gitu kan, dan justru nyentuh stop loss kalian. Nah, itu secara mental juga sangat sulit untuk dihadapi. Biasanya dari hal tersebut kalian jatuhnya bakalan revenge trading. Jadi ada banyak sekali teman-teman yang bisa menjebak kalian di dunia trading. Jadi pastikan kalian harus stay disiplin. Sesimpel mungkin trading plan kalian nggak masalah. Kalau kalian cuma manfaatkan support and resistance diikuti sebuah pattern, itu sudah lebih dari cukup. Yang lebih penting menurut saya adalah dari segi mentality kalian. So teman-teman, kalau untuk short term banget, bias saya sih sebenarnya saya melihat karena adanya breakout dari trend line di sini teman-teman. Ini harusnya merupakan sebuah sign yang baik gitu ya. Jadi in the short term, kita bisa aja ngelihat Bitcoin untuk kembali merangkak naik ke atas ke sekitaran area 64.400-an sampai 64.500-an sebagai area yang harusnya kita lagi-lagi jadikan sebagai resistance. Sama seperti apa yang kita lihat di sini, dan juga di sini. Jadi in the short term, biasnya adalah bullish gitu ya. Dan sentuhan ke area 64.400 sampai 64.500 ini akan menentukan pergerakan besar berikutnya. Karena kalau kita sampai berhasil reclaim di atas area tersebut dan mendapatkan konsolidasi, maka ini berarti clue dari market bahwa kita kemungkinan bisa mendapatkan semacam V-shape recovery. Tetapi kalau ada sell off dari sana dan kita justru breakdown, ini adalah berarti pertanda bahwa kita akan nyampe ke sekitaran area 62 sampai 61.000 dolar. Oke, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.